Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Intan Raya dengan NPM 1921020164. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Lampung, Fakultas Syariah, Prodi Hukum Tata Negara. Saya di sini sebagai perwakilan kelompok 6 kelas C semester 5 untuk mempresentasikan hasil kerja kami untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Kapita Selekta dengan dosen pengampu Bapak Rudi Santoso, SHI, MHI, MH. Kekuasaan kehakiman. Bab pertama, pendahuluan, yaitu latar belakang dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 yang menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Salah satu unsur penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pada tahun 2009, terbit Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Selanjutnya disebut Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Selanjutnya rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman? 2. Apa saja prinsip-prinsip pokok kekuasaan kehakiman? 3. Apa saja asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman? 4. Siapa sajakah pelaku kehakiman? Tujuan 1. Untuk menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman. 2. Untuk menjelaskan tentang apa saja prinsip-prinsip pokok kekuasaan kehakiman. 3. Menjelaskan tentang apa saja asas-asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. 4. Untuk menjelaskan tentang siapa sajakah pelaku kehakiman. Bab 2. Pembahasan. Yang pertama, pengertian kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang NKRI tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia, dan syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang. Kedudukan para hakim harus dijamin oleh undang-undang. Salah satu ciri dari negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan legislatif dan eksekutif. Peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, peradilan merupakan fungsi atau proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakkan hukum. 2. Prinsip-prinsip pokok kekuasaan kehakiman. Secara umum ada 2 prinsip pokok dalam sistem peradilan, yaitu 1. The principle of judicial independence. Prinsip ini harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang dihadapinya dan tercermin dalam berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, perkembangan karir, sistem penggajian, dan pemberhentian hakim. 2. Principle of judicial impartiality. Mengandung makna berupa dibutuhkannya hakim yang bekerja secara imparsial, tidak memihak. Yang ketiga, asas-asas penyelenggaraan kekuasaan. Asas hukum adalah pikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkret yang terdapat dalam sistem hukum yang terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam peraturan konkret tersebut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata.
Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.